Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa azzaikumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Shaum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, babu qadri kam bainas sahuri wa salatil fajr. Bab berapa kadar waktu antara sahur dengan sholat fajar. Berapa rentang waktu antara sahur dengan sholat fajar, itu sholat subuh, jaraknya berapa lama gitu maksudnya. Inilah yang akan kita akan dibahas dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ingin menyebutkan kadar jarak antara sahur dengan fajar berapa lama. Karena mungkin ada timbul pertanyaan, sahur katanya di akhir waktu, fajar sholat subuh akhir waktu sahur adalah terbitnya fajar. Terus berapa jarak antara sahur dengan sholat subuh? Nah, itulah pertanyaan yang akan dijawab dengan hadis setelahnya ya, setelah judul bab. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Hisham, qala haddatsana Qatadah an Anasin an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah qultu kam kana bainal adzan was sahur al qadru khamsina ayat. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Thabit, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun bangkit untuk melaksanakan sholat. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bangkit untuk melaksanakan sholat. Aku pun berkata, kata Zaid bin Thabit, qultu, aku pun berkata, Anas, aku pun berkata, kam bainal adzan was sahur, berapa jarak antara adzan dan sahur? Tadi kan sahur bersama Nabi lalu sholat. Berapa jarak antara sahur dengan jarak antara adzan dengan sahur? Qal, maka di situ dijawab oleh Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayat. Jarak antara adzan dan sahur seukuran bacaan 50 ayat. 50 ayat Al-Quran. Jelas Bapak ya. Jadi Zaid bin Thabit mengabarkan bahwa dia sahur bersama Nabi, lalu setelah itu melaksanakan sholat. Ditanya berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan azan subuh? Qal, maka dijawab oleh Zaid bin Thabit seukuran 50 ayat. Nah, ini Bapak-bapak, ini hadis yang menerangkan jarak antara sahur dengan sholat fajar. Di sini mungkin Bapak ada perkataan tadi, berapa jarak antara azan dan sahur? Azan sini azan apa? Subuh ya. Ya, menurut Imam Ibnu Daqiqil Aid, maksud azan di sini iqamat, bukan azannya. Ya. Kenapa iqamat? Karena iqamat pun dalam istilah hadis kadang disebut azan. Makanya disebutkan dalam hadis, baina kulli adzanain shalatun. Antara dua azan ada sholat. Maksud azan sini azan dan iqamat. Artinya kita disunahkan setiap antara azan lalu menjelang iqamat itu ada waktu kosong kan? Nah, itu disunahkan untuk sholat. Nah, di sini Nabi menggunakan iqamat dengan kata apa? Azan. Maka kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, maksud tadi perkataan Zaid, berapa jarak antara azan dan sahur? Azan sini masuk iqamat. Jarak antara iqamat dengan sahur itu berapa? Dijawab 50 ayat. Yang menguatkan tafsir azan adalah iqamat itu berdasarkan hadis riwayat Muslim.
Di situ disebutkan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila shalah. Kami sahur bersama Nabi, lalu kami bangkit menuju sholat, laksanakan sholat. Lalu tanya berapa jarak antara keduanya? Jawabannya sama, 50 ayat. Jelas Bapak ya. Jadi menurut pendapat yang benar, adzan di sini maksudnya apa? Iqamat. Iqamat. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya bolehnya sahur di rumah orang. Nah, bolehnya sahur di rumah orang atau menghibur seseorang dengan mengundangnya sahur. Seperti yang disebutkan di sini, Zaid bin Thabit sahurnya bersama siapa? Nabi, ya kan? Bukan di rumah dia, sahurnya bersama Nabi. Nah, ini menunjukkan bolehnya kita sahur di rumah orang. Bukan suatu yang dianggap apa istilahnya nggak sopan. Jadi orang, malam-malam kamu ke rumah orang. Ya kalau memang ini dipraktekkan Nabi nggak masalah. Seorang saat kita mengundang sahur di rumah saya, boleh. Ini sudah ada sunnahnya Bapak ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ini juga dari hadis ini juga, bolehnya jalan di malam hari kalau memang ada kebutuhan. Sebab di sini Zaid ada di sahur bersama Nabi. Tapi apakah nginapnya di rumah Nabi? Tidak. Dia nggak nginap. Dia cuma sahur. Tapi ketika ingin sahur kan harus jalan kan? Dan jalannya di waktu malam. Itu diperbolehkan. Jadi boleh berjalan di malam hari kalau memang dibutuhkan. Itu faedah kedua. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis tersebut, dianjurkan menyegerakan pelaksanaan sholat subuh. Karena disebutkan di sini kami sahur, setelah itu sholat. Jarak antara sahur dengan iqamat sholat cuma 50 ayat. Dan 50 ayat ini Bapak kata para ulama, pembacanya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, pertengahan. Jadi kalau saya bisa perkirakan ya, 50 ayat itu mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit lah. Iya, betul. Betul ya. Jadi kan terlalu lama, bayangkan sahurnya Nabi itu antara sahurnya sampai qomatnya sebentar. Jadi yang namanya sahur itu diakhirkan, jadi bukan. Nah itu Bapak ya. Nah itu faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya juga yang bisa kita petik dari hadis tadi ya, sesuai dengan judul bab atau dengan judul bab sebelumnya, sahur itu dianjurkan diakhirkan, jangan didahulukan, diakhirkan mendekati waktu subuh ya. Lalu berikutnya terakhir mungkin ya terakhir, nah ini faedah terakhir, para sahabat menggunakan waktu sahur untuk baca Quran. Jadi sebagian mereka menggunakan waktu sahur untuk baca Quran. Makanya Zaid bin Thabit ketika ditanya berapa jarak antara azan, antara iqamat dengan sahur, jawabannya seukuran berapa? 50. Ini menunjukkan kebiasaan para sahabat. Di waktu sahur mereka gunakan untuk baca Quran, tidak digunakan untuk perkara yang sia-sia. Maka hendaknya demikian juga Bapak, kita gunakan waktu sahur untuk baca Quran atau untuk istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah, sebagaimana itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan orang-orang yang bersoleh bertakwa, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur akhir malam mereka istighfar. Apa istighfar artinya? Mohon ampun kepada Allah. Maka gunakanlah waktu sahur untuk istighfar, untuk baca Quran dan doa. Dan doa di waktu sahur juga mustajab, dikabulkan oleh Allah. Mungkin itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.